Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Nur Aini dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Hubungan Parameter Oceanografi terhadap Daerah Penangkapan Ikan. Sebelum memulai ke presentasi, di sini ada agenda yang akan dibahas dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui parameter oceanografi terhadap daerah penangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan oleh artikel ilmiah ini yaitu kualitatif. Diharapkan artikel ini dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan wawasan. Pada pendahuluan, saya menuliskan latar belakang mengapa saya memilih judul ini, yaitu saya ingin mengetahui hubungan parameter oceanografi terhadap daerah penangkapan ikan sehingga memudahkan para nelayan untuk melakukan operasi kegiatan penangkapan ikan. Terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Yang pertama ada variabilitas suhu permukaan laut terhadap daerah penangkapan ikan. Yang kedua, apa pengaruh kelimpahan klorofil A terhadap distribusi ikan. Yang ketiga ada apa pengaruh arus terhadap penangkapan ikan dan distribusi ikan. Yang keempat ada apa salinitas berhubungan dengan daerah penangkapan ikan, dan yang terakhir ada apa hubungan parameter oceanografi terhadap daerah penangkapan ikan. Pada tinjauan pustaka, saya menjabarkan beberapa variabel yang terdapat pada judul. Karena parameter oceanografi terbagi atas suhu, klorofil, salinitas, dan arus, saya membaginya terhadap beberapa subbab, yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Pada parameter fisika terdapat suhu. Suhu merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kelimpahan ikan dan suatu penyebaran ikan. Setiap spesies ikan memiliki kisaran suhu optimum masing-masing dan suhu toleransi yang berbeda-beda dan dapat berubah-ubah. Suhu dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan organisme perairan. Di samping itu, suhu juga mempengaruhi terhadap jumlah oksigen yang terlarut dalam air. Yang selanjutnya ada arus. Arus merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam lingkungan laut dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan laut dan biota yang hidup di dalamnya. Arus ini sangat berpengaruh terhadap pola migrasi ikan. Parameter kimia. Pada parameter kimia terdapat salinitas. Salinitas merupakan derajat konsentrasi garam yang terlarut di dalam air. Salinitas berperan sebagai orientasi migrasi spesies tertentu berdasarkan salinitas optimumnya, di mana secara fisiologi salinitas berkaitan dengan penyesuaian tekanan osmotik pada ikan. Yang selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. Setiap organisme mempunyai kemampuan berbeda dalam mentolerir pH perairan. Batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, dan adanya berbagai anion dan kation, serta jenis dan stadia organisme. Pada parameter biologi terdapat klorofil A. Klorofil A merupakan parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Klorofil A digunakan untuk mengetahui keberadaan fitoplankton di dalam air. Hubungan konsentrasi klorofil A dengan hasil tangkapan dilihat dari konsentrasi klorofilnya. Meningkatnya konsentrasi klorofil A dapat menyebabkan hasil tangkapan ikan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila penurunan klorofil A terjadi, itu akan menyebabkan penurunan pada ikan yang ditangkap. Metode penelitian. Dalam artikel ilmiah ini menggunakan cara kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan pencarian data dan informasi melalui jurnal-jurnal, buku, artikel, disertasi, ataupun skripsi. Data yang diperoleh merupakan data sekunder, merupakan data yang sudah ada sebelumnya atau data yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Tahap-tahap analisis yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada pengkodean, yang keempat ada penarikan kesimpulan. Nah, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Setiap ikan tentunya memiliki toleransi terhadap suhu yang berbeda-beda. Dalam satu jenis ikan, suhu dapat memiliki pengaruh
yang berbeda terhadap laju metabolisme standar ikan. Setiap ikan tentunya akan memilih suhu yang sesuai dengan kebutuhan metabolismenya. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil tangkapan ikan teri banyak tertangkap di Teluk Dodinga berkisar pada suhu 26,75 derajat Celcius sampai 27,69 derajat Celcius. Ini menunjukkan ikan teri pada Teluk Dodinga menyukai pada suhu tersebut. Pada beberapa perairan di Indonesia seperti di Laut Jawa memiliki karakteristik oseanografi yang bergantung pada musim barat dan musim timur. Pergerakan angin muson menyebabkan variasi suhu pada permukaan Laut Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa musim timur dan barat memiliki perbedaan karakteristik oseanografi, sehingga mempengaruhi proses dan hasil tangkapan. Yang selanjutnya ada klorofil A. Klorofil dibagi menjadi 3, yaitu klorofil A, B, dan C. Ketiga jenis klorofil ini merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Klorofil A merupakan jenis yang paling dominan dimiliki oleh fitoplankton. Selain suhu optimum, klorofil A merupakan hal yang paling penting yang dapat mempengaruhi keberadaan suatu ikan. Berdasarkan hasil penelitian, klorofil A berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan ikan tembang pada musim peralihan. Yang selanjutnya ada arus. Arus di laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu permukaan laut dan juga angin muson. Keberadaan arus mempengaruhi pola distribusi ikan dalam kegiatan migrasi dan ruayanya. Berdasarkan hasil penelitian, distribusi hasil ikan tertinggi terdistribusi pada kisaran kecepatan arus 1-4 meter per second. Dengan kata lain, kecepatan arus secara statistik berpengaruh nyata terhadap jumlah hasil tangkapan. Yang selanjutnya ada salinitas. Salinitas merupakan salah satu parameter oseanografi di laut yang berperan dalam kelangsungan hidup organisme laut. Dan salinitas juga berperan sebagai indikator mekanisme pengayaan massa air. Berdasarkan hasil penelitian, hasil tangkapan ikan teri di Teluk Dodinga berfluktuatif paling banyak pada kisaran salinitas 26,71 sampai 27,55 sebanyak 4.899,56 kg dari 11 trip penangkapan dan terendah pada kisaran salinitas 30,12 sampai 30,96 ppt dari 1 trip penangkapan. Terlihat bahwa salinitas yang cocok dengan ikan teri di Teluk Dodinga adalah pada salinitas 25-30 ppt. Berdasarkan hasil penelitian, pada Teluk Dodinga memiliki suhu permukaan laut yang disukai oleh para ikan, yaitu sekitar suhu 26-27 derajat Celcius. Kelimpahan suatu fitoplankton di suatu daerah perairan adalah hal yang disukai oleh ikan-ikan. Hal itu dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ikan lemuru menyukai daerah dengan kelimpahan klorofil A meskipun daerah itu memiliki suhu yang tidak optimal. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para nelayan untuk menentukan daerah penangkapan ikan sehingga para nelayan tidak perlu menggunakan metode-metode yang sudah lama seperti mengikuti naluri ataupun keadaan perairan yang diturunkan secara turun-temurun. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa di bidang perikanan. Untuk kedepannya, saran dari artikel ilmiah ini bagi para peneliti selanjutnya untuk menggunakan alat yang lebih modern dan dilakukan pengecekan berulang terhadap pengukuran agar mendapatkan hasil data yang akurat. Dan juga untuk para peneliti yang akan meneliti hal ini, disarankan untuk meneliti dengan lebih spesifik dan mempelajari lebih lanjut mengenai parameter oseanografi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang lebih banyak dan dapat memajukan sektor perikanan di Indonesia. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut adalah data-data literatur yang telah saya kumpulkan untuk artikel ilmiah ini. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.